Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menolong kita, telah memberikan nikmatnya, nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu kita bisa sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Maka mari kita syukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah itu dengan cara mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang baik, ibadah lebih baik, lebih bersungguh-sungguh, lebih ikhlas, ya. Ditambahi kuantitasnya, ditambahi kualitasnya. Dan juga mari kita isi Ramadan kali ini dengan akhlak-akhlak mulia, memperbaiki akhlak kita. Kita anggap Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir kita. Agar apa? Agar kita lebih bersungguh-sungguh. Agar kita lebih bersungguh-sungguh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, termasuk yang harus kita perbaiki itu adalah sifat iri hati. Iri itu berarti apa? Kita itu tidak suka kalau orang lain itu berbahagia, ya. Orang lain dapat rezeki, kita itu nggak suka. Itu berarti sudah apa? Sudah iri, ya. Kita sudah iri. Bisa meningkat itu nanti. Kalau kenikmatan yang dinikmati orang lain itu kita ingin hilang, itu sudah meningkat menjadi dengki, ya. Menjadi dengki. Jadi kalau yang pertama tadi iri, kita tidak suka, sekedar tidak suka kalau ada orang lain berbahagia, kalau ada orang lain mendapatkan rezeki. Dan nanti dengan karena tidak suka itu muncul apa? Fitnah dan lain sebagainya. Oh, itu paling korupsi, oh itu paling, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita harus kikis habis, ya, rasa iri hati dengan momentum Ramadan ini. Tapi ada iri yang diperbolehkan oleh Allah. Ada berapa? Kalau berdasarkan dua buah hadis itu ada 3, ya. Ini hadis yang pertama. Hadis riwayat Bukhari nomor 1409 dan Muslim nomor 1352. Nabi bersabda, la hasada illa fisnataini, rajulun atahullahu malam fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa akharu atahullahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Artinya tidak boleh iri kecuali dalam 2 hal. Jadi kita diperbolehkan oleh Nabi untuk iri dalam 2 hal. Katanya tadi 3. Nah, di hadis ini ada 2. Kita lihat. 1, kepada orang yang Allah berikan harta. Jadi kepada orang kaya itu boleh kita iri, asalkan apa? Orang itu, lanjutan hadis, mempergunakan harta itu di jalan kebenaran, ketaatan kepada Allah. Jadi dimanfaatkan. Kalau di zaman Nabi dulu itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk membiayai perang. Membiayai perang seperti yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, dan banyak lagi para sahabat yang melakukan itu. Jadi memanfaatkan situasi saat itu untuk apa? Menggunakan hartanya untuk meraih ridhonya Allah. Kalau sekarang di zaman kita nggak ada perang sudah, maka kita apa? Kita biayai pembangunan masjid, kita biayai kegiatan-kegiatan yang di masjid, kita biayai ustadz-ustadz yang berdakwah yang tidak sempat bekerja dan lain sebagainya. Banyak yang harus kita lakukan, ya. Jadi kalau kita boleh iri kepada apa? Kepada orang kaya yang memanfaatkan hartanya untuk mensyiar-syiarkan agamanya Allah.
Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan hikmah, yaitu ilmu, lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kita punya ilmu satu ayat misalnya, kita amalkan lalu kita ajarkan ke orang lain. Misalnya ilmu tentang cara wudhu misalnya. Kita tahu cara wudhu yang dilakukan seperti Nabi, kita ajarkan, kita amalkan untuk diri sendiri cara wudhu yang benar, lalu kita ajarkan ke orang lain. Nah, orang yang seperti itu kita boleh iri ya. Apalagi kalau orang itu ilmu agamanya sangat banyak ya. Dia pandai sekali, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain. Itu harus kita iri. Diperbolehkan oleh Nabi untuk iri. Di hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari nomor 7529 dan Muslim nomor 1350, saya baca artinya, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Tadi dua hal, ini dua hal. Kepada orang yang telah diberikan Allah hafalan Al-Quran, lalu ia membacanya siang dan malam. Nah ini ketambahan satu ini. Kalau ada orang yang hafal Al-Quran lalu dia membacanya siang dan malam, maka kita boleh iri kepada orang itu. Yang kedua, menurut hadis ini, kepada seorang yang dikaruniai Allah harta kekayaan, lalu ia menginfakkan hartanya itu di jalan Allah siang dan malam. Yang kedua ini sama dengan yang ada di hadis yang pertama. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam kalau kedua hadis ini kita gabung, ada iri yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan di dalam Islam, yaitu ada tiga. Yang pertama, kepada orang berilmu yang senantiasa mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Yang kedua, kepada kita boleh iri kepada penghafal Al-Quran yang senantiasa membaca Al-Quran siang dan malam. Dan yang ketiga, kita boleh iri kepada orang kaya yang dermawan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Maka mari kita berusaha untuk untuk menjadi hal orang-orang seperti ini. Kita boleh iri kepada orang ini, kepada orang ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tidak semua iri itu dilarang ya. Ada yang diperbolehkan. Ini tadi yang diperbolehkan. Ada tiga ya. Ada tiga. Baik ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.